Kan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan Nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan Salam, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup intens bergaul dengan Tuhan. Mau rajin baca firman, mau menyembah Tuhan, mau ada saat teduh dengan Tuhan, akan membuat kita mengenal baik siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Yesus yang kita sembah, yang adalah penebusnya kita, satu-satunya penebus. Akan membuat kita tidak mudah terkecoh oleh hal-hal yang terjadi. Injil Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya dalam cerita tentang dua orang berjalan ke Emmaus. Ayat yang ke-30, saudara, di sana kita menemukan ayat 30 dan 31. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, saudara, diberkati Tuhan. Ini yang saya maksudkan dengan cara kerjanya Tuhan. Tuhan punya cara kerja, dan cara kerjanya Tuhan akan gampang dan akan bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang dekat dengan Tuhan. Sekalipun hidup dekat dengan Tuhan tidak selalu bahwa aman, enak, enjoy, tidak ada hambatan, tidak ada persoalan. Semua itu bisa terjadi selama kita hidup, tetapi segala hambatan, segala persoalan hidup, segala apapun juga itu tidak akan dapat menghalangi kita untuk mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dua orang berjalan ke Emmaus ini punya cerita yang menarik. Bahwa sebelumnya di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu di mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus datang berjalan bersama dengan mereka. Saat mereka dalam perjalanan, Yesus datang berjalan dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal ini Yesus yang berjalan bersama mereka. Sesuatu ini tidak dijelaskan dengan baik apa itu yang menghalangi mereka, tapi ini bisa saja segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja masukan dari saudara, dari teman, mungkin bisa saja hasutan dari orang-orang di sekeliling kita,
Mungkin bisa saja hal-hal lain dirancangkan iblis untuk membuat kita fokus pada hal lain, tidak fokus kepada firman. Tapi semua hal-hal ini bisa dengan mudahnya kita tinggalkan, karena kita akan tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Dari orang-orang yang datang kepada kita, kita bisa menemukan bahwa yang mana ini yang datang dari Tuhan, masukan yang mana yang benar yang Tuhan inginkan. Nah, saudara berkait Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus ini sahabat yang baik. Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus sebelumnya di ayat ke-16, Tuhan Yesus ini mengerti dan tahu caranya bagaimana menenangkan kita dari persoalan yang berat. Dalam perjalanan ini ternyata mereka bercerita tentang bagaimana Yesus disalibkan, mati, dan terjatuh pada hari yang ketiga. Pagi-pagi benar teman-teman mereka ke kubur Yesus. Ternyata kubur sudah terbuka dan tidak ditemukan jenazahnya Yesus di sana. Mereka asik bercerita tentang hal ini. Mereka fokus pada cerita ini. Tiba-tiba Yesus muncul dan Yesus tahu bagaimana cara menenangkan mereka. Di cerita yang lain, saudara, kita menemukan bahwa saat Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus yang 12 orang itu mengatakan bahwa itu hantu. Saat itu Yesus belum meninggal, tapi mereka mengatakan itu hantu. Nah, saat yang ini kita menemukan bahwa sebaliknya, saat ini Yesus sudah disalibkan, sudah dikubur, jenazahnya tidak ada. Kalau sementara kejadian itu terjadi pada saudara sementara berjalan, tiba-tiba Yesus yang kita tahu sudah meninggal dikuburkan, jenazahnya tidak ada muncul, bagaimana responnya saudara? Mungkin saudara bukan hanya mengatakan itu hantu, mungkin saudara tidak sempat mengatakan itu hantu, saudara sudah panik yang luar biasa. Nah, Yesus pasti menghendaki hal ini terjadi. Yesus tidak mau mereka panik, Yesus tidak mau mereka ketakutan. Makanya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal ini Yesus. Nah, saudara diberkati Tuhan, Yesus tahu kapan membuat kita tenang. Yesus tahu kapan membuat kita supaya kita tidak panik. Ayat yang lain dalam firman Tuhan mengatakan bahwa jadilah tenang supaya Anda dapat berdoa. Di saat mereka tenang, mereka tidak panik. Lalu Yesus bertanya kepada mereka bahwa ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Barulah mereka heran karena Yesus tidak tahu tentang cerita ini, tapi mereka mau menceritakannya. Saudara, kalau mereka sudah panik lebih dulu, ketakutan lebih dulu karena melihat Yesus tiba-tiba muncul, mungkin mereka responnya beda, tidak akan sanggup menceritakan apa yang terjadi. Tapi mereka sanggup menceritakan. Yesus sebagai sahabat yang baik selalu datang dalam hidup kita, bertanya lewat saudara, lewat teman, lewat hamba Tuhan, lewat pendeta. Sebagai orang-orang dekat dengan Tuhan, kita tahu bagaimana caranya kita bercerita kepada Tuhan. Berdoa, tapi harus dengan tenang, tidak dengan panik. Berdoa kepada Tuhan, memohon, bercerita tentang sesuatu yang terjadi. Kadang-kadang teguran itu datang kepada kita, tapi sebagai murid yang baik, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, teguran itu walaupun kasar kita harus dapat menerimanya. Kalau itu datang dari Tuhan dan benar seturut firman Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan yang begitu berat. Sekalipun Anda fokus kepada persoalan yang begitu berat untuk mencari jalan keluarnya, tapi Anda pun harus fokus kepada firman. Salah satu hal yang buat orang-orang ini tidak mengenal Yesus, mungkin karena mereka fokus kepada hal yang baru saja terjadi. Mereka tidak fokus kepada firman Tuhan. Makanya Yesus menegur mereka. Ayat yang ke-25, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus menegur mereka keras karena mereka tidak fokus kepada firman. Mereka lupa bahwa nabi-nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sudah menceritakan bahwa ayat 21, lalu Ia menjelaskan kepada mereka. Ayat 20, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Ia memarahi mereka, kenapa kamu tidak fokus kepada firman sampai kamu lupa bahwa Mesias memang harus mati untuk masuk dalam kemuliaannya? Bukan kamu tidak membaca kitab suci? Ayat 27, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, jadi fokus kepada firman supaya kita mengerti. Masalah boleh ada, persoalan hidup boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi firman, kita harus lebih utamakan firman supaya kita bisa tahu jalan keluar mana yang Tuhan inginkan. Seturut kehendak Tuhan. Seturut kehendak Tuhan ada dalam firman Tuhan. Tuhan menegur mereka dengan keras, tapi mereka menerimanya. Lalu mereka juga tidak marah, tapi mereka mengajak Yesus untuk menginap bersama mereka di tempat yang mereka tuju.
Nah, di sana saudara diberkati Tuhan, ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara diberkati Tuhan, ini yang terjadi bahwa di saat Yesus memecah-mecahkan roti, mereka lalu mengenal bahwa itu adalah Yesus. Di sini membuktikan bahwa mereka hidup selalu bergaul dengan Tuhan hari lepas hari, sehingga mereka tahu bagaimana caranya Yesus memecahkan roti. Mereka sering melihat Yesus memecahkan roti. Mereka mungkin sering dan selalu mendengarkan Yesus berceramah, berkhotbah. Mereka tahu benar karakter Yesus seperti apa. Oleh karena itu, saudara diberkati Tuhan, dalam kesempatan pagi ini saya mengajak kepada kita, sekalipun banyak pergumulan hidup, banyak permasalahan hidup, kita fokus juga kepada firman Tuhan. Di sana kita akan tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kita akan tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Sekalipun banyak hasutan, banyak masukan, mungkin banyak cercaan dan sebagian dari sekitar kita, tetapi kita akan tahu bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Kita akan tahu bahwa kita harus tenang untuk berdoa. Dan kita akan tahu saat jawaban Tuhan itu datang, oh ini dari Tuhan. Mungkin dari sekian banyak orang yang datang memberi masukan, sekian banyak orang yang datang memberikan jalan keluar, mungkin dari Tuhan hanya satu atau dua, atau bisa jadi semua. Tapi kita akan tahu yang mana dari Tuhan atau yang mana bukan dari Tuhan. Dan persoalan-persoalan hidup itu tidak akan bisa menghambat kita untuk mengerti cara kerjanya Tuhan, untuk tahu cara kerjanya Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu. Mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka tahu, oh ini Yesus, dari cara Yesus memecahkan roti, cara yang simpel. Tapi dari sini Tuhan menunjukkan bahwa inilah aku. Lalu mereka akhirnya menjadi gembira karena ternyata mereka benar apa yang dikatakan teman-teman mereka, bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara diberkati Tuhan, Yesus sudah bangkit dan mati bagi kita. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihiku, Yesus mengasihi kita semua. Yesus tahu kapan waktu yang terbaik untuk datang menghampiri kepada kita, untuk memberikan roti kepada kita untuk kita nikmati. Tapi kita harus fokus kepada firman Tuhan dan jangan menolak didikan sekalipun keras didikannya. Kembalilah untuk membaca firman, tetaplah mengasihi Yesus Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam mengambil tindakan dalam hidup kita. Hanya terkadang kita hanya selalu fokus kepada janji Tuhan, kita lupa fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Ada waktu yang Tuhan luangkan untuk saya membagikan firman buat kita. Semoga semua kita semakin diteguhkan iman percaya kepada Tuhan. Jangan lalai menjalankan tugas pelayanan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus tetap baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Yesus mengasihi. Shalom.